biasa di sekolah dipanggil Sofi. Saya mengampu pelajaran kimia dan kebetulan ditugaskan untuk menjadi koordinator Adiwiyata SMA Negeri 8 Surabaya. Anak-anakku yang saya cintai, perlu kalian ketahui bahwa kegiatan MPLS ini memang harus dilaksanakan di rumah karena memang kondisinya belum memungkinkan, sehingga dengan terpaksa kami menyajikan dalam bentuk video hadir. Baik, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang wawasan Wiyata Mandala dan lingkungan hidup. Sebagai perkenalan, nama saya tadi Sofi Effendi. Ya, kita mulai yang pertama, yaitu tentang pengertian dari Wiyata Mandala. Ya. Wiyata Mandala itu ada kata-kata yang pengertiannya terdiri dari kata wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan berarti cara pandang, dan cara pandang kita terhadap sesuatu, dan di situ ada bentuk tanggung jawab kita. Kemudian tentang wiyata, wiyata itu adalah pendidikan atau pelajaran, dan mandala sendiri adalah tempat atau lingkungan untuk menyelenggarakan pendidikan. Sehingga secara keseluruhan wawasan Wiyata Mandala adalah sikap untuk ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan pendidikan sekolah, karena di situ ada tempat untuk menuntut ilmu. Itu secara umum wawasan Wiyata Mandala. Berikutnya adalah tentang fungsi sekolah. Ya. Sekolah berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala, memang di sini adalah lembaga pendidikan. Di dalamnya adalah ada aturan-aturan atau norma-norma yang harus dilaksanakan antara baik siswa, guru, karyawan secara keseluruhan, ya, sehingga terjadi keberkesinambungan dalam suasana yang dinamis. Jadi sebagai tempat masyarakat belajar memiliki aturan atau tata tertib, mengatur hubungan antara siswa dan guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya adalah apa saja hal-hal yang harus ada di dalam komponen-komponen Wiyata Mandala. Yang pertama, jelas harus ada guru. Ya, harus ada guru. Bagaimana kalau nggak ada guru, nggak ada siswa, ya nggak akan ada namanya pendidikan. Kemudian harus ada KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya, dan tentu saja harus ada tata tertib atau aturan-aturan mainnya. Kemudian secara keseluruhan sehingga nanti akan tercapai suatu masyarakat yang sadar untuk mau belajar dan bekerja keras. Ini adalah ciri-ciri dari sekolah yang berwawasan Wiyata Mandala, belajar. Apa saja prinsip sekolah-sekolah yang berwawasan Wiyata Mandala? Yang pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan memberikan bekal hidup kepada siswa. Ya. Jadi peran sekolah selain sebagai memberikan bekal hidup pada siswa, tentu saja sekolah dianggap sebagai rumah kedua dari para siswa. Jadi tidak hanya melulu memberikan pembelajaran, tetapi agar anak-anak itu betah untuk tinggal di sekolah. Yang kedua adalah sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Tugas pendidik selain mengajar, tentu saja dia juga harus membimbing siswa. Bukan lagi peranan sebagai guru murni, tapi dianggap sebagai orang tua atau bahkan mungkin sebagai kakak. Yang ketiga, sekolah juga memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi semua peserta. Jadi pemberian pembelajaran pembelajaran ini tentu saja tidak hanya untuk kalangan tertentu, tetapi rata untuk semua anak, semua golongan, dan tidak pandang anaknya siapa. Termasuk juga kebutuhan untuk anak-anak inklusif, ya, semua harus rata. Kemudian yang keempat adalah sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Ini kaitannya dengan prestasi non akademis siswa. Sekolah harus mewadahi bakat minat siswa yang ada di sekolah. Dan yang kelima terakhir adalah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Ya, tempat untuk mendidik karakter siswa adalah di sekolah dan di rumah. Sehingga sekolah tidak lepas dari untuk pendidikan karakter siswa. Berikutnya adalah penggunaan sekolah berkaitan dengan Wiyata Mandala. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, satu, tidak
boleh digunakan sebagai ajang promosi untuk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Misalkan promosi kampanye politik apalagi ya, tentu saja itu tidak diizinkan. Kedua, sekolah tidak diizinkan menyelenggarakan mengadakan penyebaran aliran sesat yang bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, untuk propaganda politik atau kampanye. Yang keempat, untuk syuting film ya tanpa seizin pemerintah. Dan yang kelima adalah sekolah merupakan lingkungan yang harus bebas rokok. Ya. 5 komponen penting untuk mewujudkan wawasan Dhyata Mandala. Yang pertama, tentu saja harus ada kepala sekolah. Peran kepala sekolah sangat penting sekali. Kemudian peran pendidik, peran peserta didik, peran tenaga kependidikan yang dimaksud adalah karyawan, baik di tata usaha, security maupun cleaning service, dan peran serta dari masyarakat. Berikutnya, mekanisme pelaksanaan Dhyata Mandala. Ada tahap yang namanya tahap preventif dan yang meliputi preventif jadi pencegahan ya. Yang pertama yaitu memelihara sekolah melalui kegiatan 7K. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan, misalkan mengadakan razia. Ini adalah sebagai salah satu contoh untuk pencegahan terjadinya kekerasan atau tindakan yang kurang baik. Kemudian menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan saat seperti ini. MPLS tentu saja sudah dilarang diadakan perpeloncoan. Nomor 5, mengisi jam-jam kosong. Ini sangat rentan, sangat rawan terjadinya kesalahan atau kegiatan yang negatif. Kemudian F, meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya saat berangkat dan usai sekolah. Berikutnya adalah tahap represif. Ini kalau sudah terjadi ya, pengobatan istilahnya. Bagaimana kalau ada terjadi misalkan pertengkaran ya, maka sekolah bertugas untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat perselisihan. Kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Yang berikutnya, berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat bila ada kriminalitas di lingkungan sekolah. D, menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Dan E, mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. F, terakhir memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Berikutnya, perlu kalian ketahui bahwa SMA Negeri 8 adalah sekolah adiwiyata. Apa itu adiwiyata? Adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Ya. Berikut ini adalah sebagai logonya sekolah adiwiyata. Kita mempunyai logo Mandala Green Life. Ya. Dan kita punya juga item flora kita adalah lidah buaya. Mengapa lidah buaya? Nah, karena lidah buaya ini ternyata manfaatnya luar biasa, banyak sekali ya. Kalian bisa lihat di browsing di internet mengapa lidah buaya yang kami pilih. Apa saja pembiasaan yang sudah menjadi karakter atau budaya yang ada di SMA Negeri 8 Surabaya? Yang pertama, kita membudayakan melakukan kegiatan 5S, yaitu senyum, salam, salin, sopan, dan santun. Nanti akan dibahas pada tata tertib. Kemudian penghematan menggunakan sumber daya sekolah, menghemat air, listrik, dan kertas. Kemudian melakukan gerakan menggunakan sedikit mungkin plastik ya. Nanti kalian akan menyadari bagaimana pelarangan plastik yang ada di kelas maupun di kantin sekolah. Melakukan gerakan spatumit. Spatumit singkatan dari serbu sampah 1 menit. Kemudian melakukan gerakan bank beri singkatan dari bangku bersih dan rapi, dan melakukan gerakan ragu bersih atau kalau yang lalu dinamakan jumasih ya, ragu bersih. Kemudian pembiasaan yang lain sebagai komitmen hemat energi, ini kita ada gerakan yang namanya gerakan halilintar dan gerakan mercusuar. Halilintar, hemat listrik langkah pintar, dan gerakan mercusuar itu adalah menggunakan air secukupnya dan sepenuhnya merupakan langkah pintar. Dengan upaya antara lain
banyak hal yang bisa dilakukan sekolah ya. Kalian sebagai siswa di kelas mempunyai kewajiban selesai menggunakan alat-alat elektronik harus segera dimatikan. Jadi mematikan lampu, kipas angin, kalau ada AC di ruang lab dan sebagainya, dan alat-alat elektronik lainnya ya, itu harus dilepas. Tidak hanya mematikan lampu, tetapi juga mencabut colokan listriknya ya. Kemudian kalian tidak diizinkan untuk cas HP atau laptop kecuali atas seizin bapak atau ibu guru. Kemudian berikutnya menyalakan AC, ini khusus untuk yang di ruangan ber-AC 15 menit sebelum sesudah jam kerja dan 15 menit sebelum pulang sekolah. Mengatur suhu AC tidak lebih dari 25 derajat, menggunakan air secukupnya dan seperlunya, terutama penggunaan air di kamar mandi ya. Gunakan secukupnya seperlunya. Jika airnya nyala, jangan lupa harus segera dimatikan. Kalau kalian melihat lampu nyala juga, walaupun bukan kalian yang menyalakan, tetap kalian punya kewajiban untuk mematikan. Kemudian juga tentu saja memelihara, menjaga sarana-prasarana yang ada di sekolah. Nah, ini foto-foto kegiatan sekolah yang sudah dilakukan, antara lain bangku bersih rapi, ya, seperti ini merapikan meja kursi, sepatu mit atau kegiatan serbu sampah 1 menit yang dilakukan setelah jam istirahat pertama atau setelah jam istirahat ya, baik pertama maupun kedua, di bawah bimbingan bapak dan ibu guru, hanya 1 menit saja. Kemudian junasih atau rabu bersih ini dilaksanakan, tahun pelajaran ini dilaksanakan di hari Rabu pada jam pertama. Itu ada kegiatan junasih rabu bersih dan bergantian dengan kegiatan literasi. Kemudian ada kegiatan kuda atau pungut daun kering. Ini adalah contoh pengolahan sampah kompos, bisa melalui komposter, takakura, biopori, dan ini adalah rumah kompos yang dikelola oleh siswa dan karyawan SMA 8. Bagaimana kita mengolah sampah untuk dimasukkan dalam bank sampah. Dari bank sampah yang dikirim dari masing-masing kelas akan diolah atau dijual. Kalau diolah bisa jadi seperti ini, pakaian untuk siap lomba daur ulang ya. Ini contoh saja bahwa bapak ibu guru juga ikut aktif dalam kegiatan yel-yel lomba tingkat kota tahun 2016, yang ini tahun 2000, yang tadi tahun 2015, ini tahun 2016, bahkan kita menang juara 1. Kostum yang dipakai ini adalah kostum dari hasil pengolahan bank sampah SMA 8. Ini adalah pengolahan hemat energi, mengurangi penggunaan lampu dengan pencahayaan matahari. Jadi kalau pagi hari di SMA 8 ini alhamdulillah kelasnya terang, jadi jarang menggunakan lampu ya, karena cukup dari cahaya matahari. Memanfaatkan jendela ya, menggunakan air wudhu untuk menyiram tanaman. Jadi air yang dipakai wudhu tentu saja tidak dibuang begitu saja, tapi dialirkan di dalam bak, kemudian dialirkan untuk menyiram tanaman atau juga untuk gaul untuk air pengolahan air kolam lele dan kolam nila. Mengurangi air PDAM dengan menggunakan air tada hujan ya. Ini air tidak dibuang begitu saja, air tada hujan itu dimasukkan dalam tong-tong yang besar. Berikut adalah foto dokumentasi pengelolaan air ya. Ini air dari wastafel. Nah, ini tentu saja digunakan untuk mencuci tangan. Banyak sekali wastafel yang ada di sekolah, apalagi sekarang kalian masuk ke sekolah harus mengikuti protokol kesehatan. Di rata-rata tiap kelas itu di masing-masing ada wastafel dan sabunnya. Kemudian air pada hujan, air hujan tadi digunakan untuk menyiram tanaman. Termasuk juga air dari limbah AC ditampung juga digunakan untuk menyiram tanaman. Air itu ya digunakan untuk menyiram tanaman. Berikutnya ini adalah sarana yang ada di sekolah. Kita punya kebun sayur di belakang, kita punya kantin yang cukup bagus, kita juga punya radio sekolah dan website, kita punya pembenihan dan perawatan ikan. Nah, ini adalah ikan flora yang sudah diolah oleh anak-anak tata boga untuk dijadikan beberapa jenis makanan masakan olahan yang dilombakan hampir tiap tahun ya. Ini adalah
satu contohnya lomba mengolah lidah buaya dengan berbagai macam menu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Tahun kemarin 2019 kita alhamdulillah mendapat juara 2 lomba hemat energi tingkat Provinsi Jawa Timur. Tingkat Kota Surabaya yang mengadakan adalah Dinas ESDM Jawa Timur. Ini suatu prestasi buat kita, dan tentu saja bukan hadiah yang kita kejar, tetapi pembiasaan baik yang ada di sekolah ini yang harus kita pertahankan. Apalagi kita mendapat peringkat juara, kita tidak hanya mendapatkan peringkat itu, tentu saja sekali lagi niatnya adalah untuk menjadikan kebiasaan. Kita Adiwiyata tahun yang lalu berhenti tahun 2016. Karena apa? Karena kita diambil alih oleh provinsi, sehingga agak sedikit kesulitan kita mengikuti Adiwiyata untuk tingkat-tingkat berikutnya. Karena memang dari kota ke provinsi ini harus melewati kebijakan wali kota. Untuk tingkat SMA, untuk tingkat SMP tidak masalah. SMP bahkan mungkin di sekolah kalian ada SMP yang sudah Adiwiyata nasional, bahkan mungkin sudah Adiwiyata mandiri, luar biasa. Nah, kalian yang mempunyai minat untuk bergerak di bidang lingkungan, kepedulian kalian di lingkungan, nanti bisa bergabung dengan anak-anak ekstrakurikuler yaitu Eco-School yang ada di sekolah. Nah, itu saja dari saya. Dan kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.